Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai mengelola tim kerja dan kepemimpinan. Dengan anggota kelompok Olin Softani, Rizka Wahyuen, dan Serindiah. Apa artinya menjadi manajer saat ini? Manajer dipilih dan dipromosikan sebagian besar berdasarkan kemampuan mereka untuk mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan yang dapat melaksanakan serangkaian tugas tertentu. Dalam 5 tahun terakhir, eksekutif SDM mulai merekrut dan mengembangkan manajer yang siap menjadi pelatih dan guru yang hebat. Terdapat 3 tren transformatif yang menantang definisi tradisional tentang peran manajer. Yang pertama ada normalisasi kerja jarak jauh. Yang kedua ada otomatisasi atau akselerasi dalam penggunaan teknologi untuk mengelola karyawan. Dan yang ketiga, perubahan harapan karyawan. Ketiga tren ini telah mencapai puncaknya di era baru manajemen, di mana tidak terlalu penting untuk melihat apa yang dilakukan karyawan, dan lebih penting untuk memahami hasil kerja yang dilakukannya. Agar berhasil dalam lingkungan baru ini, manajer harus memimpin dengan empati. Ini akan membutuhkan organisasi dan fungsi SDM mereka untuk mengembangkan keterampilan manajer mereka, membangunkan pola pikir mereka untuk mengelola dengan cara baru, dan menciptakan kapasitas di seluruh organisasi untuk memungkinkan perubahan ini. 7 tren kerja sama tim yang akan mempengaruhi bisnis Anda. Satu, kantor yang semakin terdistribusi. Distribusi di sini artinya adanya pembagian didorong oleh keinginan untuk mengurangi biaya tenaga kerja, maka perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah karyawan karena lebih murah, lebih nyaman, dan bisa dibilang lebih baik mengalihdayakan pekerjaan ke penyedia layanan dan pekerja lepas. Outsourcing berarti bahwa hari ini perusahaan terdiri dari karyawan, pemasok, kontraktor, dan klien yang akan berlokasi di seluruh dunia. 2. Meningkatkan pentingnya kolaborasi lintas fungsional. Kolaborasi lintas fungsional adalah ketika sekelompok orang, masing-masing dengan keahlian yang berbeda, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini bisa sesederhana sekelompok orang yang di beberapa departemen yang bekerja sama untuk memberikan proyek bersama. 3. Budaya tim telah berubah. 1. Penyedia layanan kerja jarak jauh dan outsourcing telah menunjukkan bahwa tim dapat bekerja sama secara virtual dan berhasil. 2. Orang-orang dapat bekerja sama di seluruh lokasi dan zona waktu, memecahkan masalah dan membangun solusi inovatif tanpa perlu bertemu langsung. 3. Dengan 86% karyawan melaporkan bahwa mereka lebih produktif saat bekerja sendiri. Jelas bahwa budaya tim telah berubah secara drastis selama dekade terakhir. 4. Semakin beragamnya teknologi kolaborasi. Perubahan dalam struktur bisnis berarti bahwa gaya manajemen, praktik kerja, dan kolaborasi, serta teknologi komunikasi telah berkembang dalam upaya untuk mengikutinya. Munculnya kolaborasi lintas fungsi dan kantor terdistribusi dicerminkan dengan peningkatan teknologi kolaborasi untuk tim. 5. Semakin banyak alat komunikasi. Pengguna alat untuk membangun komunikasi real-time telah meningkat secara drastis. Ini termasuk integrasi layanan obrolan, telepon, video, pesan instan, sistem komentar, dan sebagainya. 6. Tim agile dan metodologi. Secara tradisional,
Metodologi tangkas telah menjadi ruang kemudi bagi lembaga dan Departemen Teknologi dan Pengembangan. Agile adalah sebuah proses yang membantu tim memberikan tanggapan terhadap umpan balik pada suatu proyek. 7. Perusahaan memikirkan kembali tinjauan kinerja tradisional. Tinjauan tahunan cenderung berfokus terutama pada penghargaan atau hukuman finansial untuk pekerjaan bersejarah.